Ini kan katanya new normal lah, kalau dibuka begitu aja sama dengan yang dulu ya bukan new normal dong, ya normal lagi kayak zaman dulu. Artinya resiko untuk tertular juga akan masih muncul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita dalam channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini kita akan mencecar seseorang yang sangat dicari hari-hari belakangan ini ya. Selama 3 bulan terakhir beliau memberikan keterangan di sana sini mengenai perkembangan COVID-19. Nah, siapa lagi kalau bukan Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini lagi di rumah Pak ya? Ya, udah di Waduh. rumah. Memang kalau Pak Yuri teratur ya pulang ke rumah ya? Sepanjang bisa diatur ya kita harus teratur. Oke, soalnya kemarin ya 2 hari yang lalu saya bertandang ke BNPB ke Pak Doni Monardo, katanya nggak pulang tuh, anak istrinya yang datang. Ya, saya kan masih tidak bisa melepaskan pekerjaan saya juga sebagai dirjen. Yang saya uruskan juga banyak, TBC, malaria, Pak Yuri demam dirjen di berdarah. Kementerian Kesehatan ya? Ya, Oke. Dulu kita pernah punya urusan nggak ya? Saya dulu kan pernah diajukan sebagai ahli di MK terkait undang-undang tentang ID ya, tentang Ikatan Dokter Indonesia yang wadah tunggal itu. Tapi nggak, bukan bukan Pak Yuri ya ngurusin itu ya. ya belum. Saya kan baru jadi dirjen. Oh, baru baru Saya kapan Pak? sebelum, ya Kak, baru mulai Maret lah, Maret. sejak COVID. Oke. Kalau Dirjen apa Pak persisnya? Pencegahan dan pengendalian penyakit. Oh, pencegahan dan oh, karena di gugus tugas ini tidak hanya terdiri dari BNPB tapi multi lembaga ya. Lembaga dan kementerian terlibat di Ya, dalam satu. seperti yang saya ceritakan tadi, Oh iya. bahwa BNPB ini Badan Pelaksana di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana. Tentunya kita nggak mungkin berbicara bahwa bencana itu bisa diselesaikan dari satu sisi kan, Hmm. akan multi aspek. Nah, karena sekarang ini bencananya adalah non alam yang disebabkan karena pandemi, ya berarti akan berbicara banyak tentang peran kesehatan. Karena kan pokok permasalahannya itu awalnya adalah di bidang kesehatan. Namanya juga pandemi penyakit, tetapi kemudian implikasinya kemana-mana. Kita tahu bahwa negara ini negara yang sangat-sangat berpotensi untuk timbul bencana dari segala aspek. Baik bencana yang disebabkan karena faktor alam, misalnya gempa bumi, kita berada di lempeng yang sangat aktif, gunung berapi, kita punya begitu banyak gunung, kemudian karena faktor iklim, banjir, kekeringan, dan sebagainya, juga faktor bencana non-alam, semisalnya kegagalan teknologi, atau penyakit seperti yang kita hadapi sekarang, atau bencana sosial. Oleh karena itu, maka di dalam tema yang sekarang ini yang kita hadapi adalah bencana non-alam, pandemi penyakit, maka kembali BNPB sesuai mandat undang-undang harus leading sektor di dalam penanggulangannya. Sudah barang tentu harus berkoordinasi, mengkoordinasikan berbagai kementerian lembaga dan kemudian seluruh komponen yang lain untuk secara terkoordinasi, terkolaborasi, terintegrasi melaksanakan penanggulangan COVID-19. Ini mandat undang-undang, sehingga kalau kemudian di dalam konteks mengatasi pandemi ini, kemudian BNPB melibatkan banyak pihak, di bidang kesehatan saja, bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga banyak para pakar dari perguruan tinggi, kemudian dari ID juga, kemudian dari berbagai organisasi profesi di lingkungan kesehatan, itu adalah semata-mata agar bisa
menyusun secara komprehensif strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Inilah tugas BNPB. Tetapi karena dampaknya juga di luar kesehatan juga cukup besar, terkait dengan sosial, ekonomi, dan sebagainya, tentunya juga ada tim-tim mereka yang dibentuk terkait dengan itu. Selama ini ada mengalami kesulitan Pak dalam melakukan koordinasi untuk semua sektor itu Pak? Artinya ketaatan sektor-sektor lain ketika BNPB disebut atau dikatakan sebagai leading sektor gitu? Tidak ada masalah karena BNPB kan juga menempatkan diri sebagai koordinator yang kemudian mengkolaborasikan seluruh kapasitas nasional kan. Nah, kalau di dalam bahasa kita tentunya akan lebih lengkap manakala permasalahan ini bisa kita lihat dari berbagai sudut, ya, berbagai sisi, agar kemudian bisa menjadikan sebuah kajian yang komprehensif untuk kemudian menentukan langkah tindakan mengatasinya. Jadi justru inilah yang kemudian menjadi sebuah pengkayaan di dalam kaitan dengan pembuatan keputusan, karena bagaimanapun juga BNPB itu kan representasi pemerintah. Artinya apapun keputusan BNPB itu ya keputusan pemerintah. Oleh karena itu begitu besarnya, begitu masifnya, karena ini bencananya nasional, bahkan ini menjadi bencananya dunia, maka perlu dibentuk gugus tugas yang kemudian mengintegrasikan seluruh. Kalau kita lihat per hari ini Pak Yuri, sebenarnya angka pandemi ini menunjukkan gejala yang optimistik atau pesimistik Pak sebenarnya? Ya, kalau kita lihat khusus Indonesia ya, kita tidak melihat dunia. Indonesia. Ya, khusus Indonesia, maka kita lihat bahwa kita sudah on the right track di dalam kaitan dengan penanganannya. Artinya tidak ada sisi untuk mengatakan kita harus pesimis. Karena kalau kita mengatakan pesimis, yang menyelesaikan negara ini siapa? Gitu. Apakah kita harus panggil I.O. dari luar negeri? Jadi tidak ada pesimistik kita. Tetapi kita juga menyadari sepenuhnya bahwa kita belum punya pengalaman. Ini kan learning by doing, sebelumnya belum pernah ada bencana yang serupa. Gitu. Ini beda dengan kalau misalnya kita dihadapkan pada bencana gunung api misalnya. Kita sudah punya pengalaman banyak tentang gunung api. Gempa setidak-tidaknya kita punya bekal untuk pernah menghadapi gempa di berbagai tempat, banjir pun demikian. Tetapi terkait dengan ini baru pertama kali terjadi untuk kemudian kita kelola dengan struktur organisasi sesuai mandat undang-undang. Yang paling sulit apa Pak dalam penanganan COVID-19 ini? Basisnya adalah kita harus berpikir ini penyakit menular. Karena itu, maka yang bisa menyelesaikan secara mendasar adalah masyarakat. Karena ini penyakit yang nggak kelihatan, yang nggak bisa digiring gitu loh. Mau disudutkan pada satu tempat tersendiri nggak bisa. Karena ini kan penyakit dengan faktor pembawanya manusia. Artinya aktivitas sosial manusia ini pasti akan membawa resiko. Oleh karena itu bukan sesuatu yang sulit, tapi ini sebuah tantangan untuk kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat dengan meyakini bahwa masyarakatlah sebenarnya harus menjadi subjek dan sekaligus objek dari upaya penanggulangan bencana ini. Pusat akan memfasilitasi, membuat guidance, kemudian membuat arahan, kemudian juga membuat tahapan-tahapan dalam penyelesaian, tapi kuncinya tetap masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa dalam ini juga bukan BNPB tentunya, pemerintah istana ya, kecenderungannya tidak all out dalam soal pandemi ini, tapi masih terlalu berpikir aspek-aspek non kesehatan seperti ekonomi, dampak sosial politik. Pendapat Pak Yuri bagaimana? Ini kan sesuatu yang digiring ke sana ini sebenarnya. Kalau kita berbicara pada sisi regulasi ya, yang pertama begitu kita mengalami kejadian ini, maka kita mengingatkan seluruh masyarakat untuk kemudian bisa secara proaktif mencegah dan melindungi dirinya sendiri agar tidak sakit. Karena kita tahu bahwa ini penyakit yang dibawa oleh orang, dan kita dalam perkembangan penyakit sekarang kita tidak tahu orang yang sakit itu yang mana gitu. Kalau yang sakit dan dirawat di rumah sakit jelas dia ditaruh di ruang isolasi, terbaring pakai infus, pakai oksigen jelas.
Tetapi beberapa kelompok potensial sebagai sumber penularan adalah orang-orang yang terinfeksi tetapi tanpa gejala, atau ada gejala yang minim sekali sehingga seakan-akan dia tidak merasa sakit. Dia merasa fine saja, meskipun kalau kita tanya, loh kamu kan kelihatannya batuk gini biasa, tapi badanmu agak panas, gini bukan panas. Ini kan persepsi sakit ya, yang tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, justru kemudian kapasitas kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada ancaman berada di tengah mereka yang tidak bisa diketahui, inilah yang kemudian harus kita hindari. Atau kita sadarkan mereka agar tidak menjadi sumber penularan untuk orang lain, itu yang pertama. Namun begitu secara masif terjadi di banyak tempat, sebarannya cepat, penambahan kasusnya cepat, kemudian juga penularan lokal cepat, maka kita memberikan frame yang berikutnya. Oke deh, kalau gitu dalam konteks komunitas, kita batasi deh aktivitas sosialnya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tolong, ini jangan digiring menjadi pembatasan ekonomi berskala besar. Ini sosial pada semua aspeknya. Sudah barang tentu aspek ekonomi, iya. Aspek pendidikan, iya. Aspek sosial, iya. Itu semua iya. Tetapi jangan kemudian di-framing seakan-akan ini pembatasan ekonomi. Jadi kalau sekarang relaksasi, ya relaksasi ekonomi. Tidak seperti itu. Sosial, PSBB, pembatasan sosial. Bukan pembatasan ekonomi. Kita menyadari betul bahwa dengan PSBB, maka ada dampak. Yang pertama adalah bahwa aktivitas sosial ekonomi yang tidak esensial, itu kita sementara kita hentikan. Sebagai contoh mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan, bioskop kita hentikan, kemudian tempat rekreasi kita hentikan dulu, kemudian industri-industri yang tidak terkait dengan industri kebutuhan dasar, industri makanan, dan sebagainya kita hentikan dulu. Kemudian industri manufaktur yang tidak terkait dengan industri strategis ekspor dan sebagainya kita hentikan. Nah, akibatnya adalah kemudian juga bekerja dari rumah. Akibatnya akan banyak sektor yang terdampak. Misalnya pekerja yang biasa bekerja di tempat rekreasi, pekerja yang biasa bekerja di tempat industri tidak terkait dengan kebutuhan dasar dan sebagainya, mereka kehilangan pekerjaan kan. Mereka tidak bekerja. Atau misalnya ojek online, mereka tidak bekerja. Mereka tidak bekerja berarti mereka tidak makan, tidak mendapatkan rezeki untuk makan. Nah, inilah yang kemudian oleh pemerintah harus disanggah dengan jaring sosial nasional, jaring pengaman sosial nasional. Nah, ini semuanya. Nah, sekarang ini begitu kemudian epidemiologinya bisa terkendali, misalnya kasus pertambahannya sudah nggak ada, bahkan kecenderungannya akan turun lebih dari 50% dari puncaknya dalam 3 minggu berturut-turut. Berdasarkan rate-nya sudah di bawah 1 dan sebagainya, artinya kita sudah mulai harus memulihkan kembali dong kehidupan sosial ini, harus dibangkitkan lagi dong. Tetapi karena kemudian ancaman virusnya masih ada, virus ini masih ada karena kita belum bisa memberikan kekebalan secara buatan dengan adanya vaksin, karena vaksinnya belum ada. Maka kita minta mereka melakukan aktivitas sosial mereka kembali dengan prasyarat harus aman dari COVID. Inilah yang kemudian kita katakan, mari kita menuju normal tapi aman COVID. Normal tapi aman COVID. Normal berarti dengan protokol kesehatan, normal yang baru lah. Tidak kayak normal dulu sebelum ada COVID. Ini esensinya yang harus kita paham. New normal ini belum dilaksanakan Pak Yuri kan, baru wacana gitu. Kapan kira-kira akan dilaksanakan atau akan ditabuh putusan untuk melaksanakan? Iya. Ya, kalau kita lihat bendera startnya belum dikibarkan ini. Tetapi kan kita sudah harus mulai membuat skenario, membuat perhitungan, membuat kajian mana yang bendera startnya bisa dikibarkan dulu.
dan disertai dengan pedomannya apa. Ini kan katanya new normal lah, kalau dibuka begitu aja sama dengan yang dulu ya bukan new normal dong, ya normal lagi kayak zaman dulu. Artinya resiko untuk tertular juga akan masih muncul. Kalau kita kaitkan dengan deklarasi darurat, pertama darurat kesehatan masyarakat, kedua darurat bencana nasional yang menyebabkan BNPB berada di garda terdepan karena kondisi darurat. Kalau kondisinya dideklarasikan normal atau new normal, kan berarti legitimasi BNPB sebagai leading sector kan sudah tidak ada lagi, Pak Yuri. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak inline untuk kemudian membawa kepada status tanggap darurat menuju ke normal. Ini saya perlu menjelaskan karena ini masalah aturan, masalah undang-undang. Jadi mungkin kita mulai sajalah berurutan, kemudian di mana munculnya hal-hal tersebut dan bagaimana kita merespon selanjutnya. Kita tahu penyakit ini mulai menjadi kewaspadaan dunia di pertengahan Desember. Sejak kemudian diketemukan ada satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan kemudian menular dari orang ke orang dan berdampak kematian dan sebagainya, maka WHO sudah mengingatkan seluruh dunia, anggotanya, member state-nya, bahwa ada potensi untuk terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus menjadi concern-nya seluruh dunia, atau public health emergency on international concern gitu ya. Jadi semuanya harus memberikan concern. Artinya ini sebuah isyarat bahwa kita harus betul-betul hati-hati untuk menerima kedatangan orang dari mainland China. Karena sudah nyebar kemana-mana meskipun Wuhan sudah di lockdown. Nah, kita memperkuat saat itu dengan pintu masuk kita, semuanya kita perkuat, pintu masuk negara ya, melalui kesehatan karantina, semua orang yang masuk kita periksa dan sebagainya, sampai dengan kemudian kita memutuskan untuk menghentikan sementara direct flight dari mainland China. Karena kita takutkan akan membawa penyakit dan sebagainya. Nah, kemudian kita mewaspadai, artinya ini sebuah statement yang mengatakan ada kesiapsiagaan atau kita sebut sebagai siaga darurat. Karena kemudian dengan ancaman pandemi ini kita sudah mengatakan ini bencana. Dengan mengacu pada Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini sudah masuk, karena ini masuk di dalam kelompok bencana non-alam. Artinya bahwa BNPB sebagai yang mendapatkan mandat amanat undang-undang, dia harus mengambil peran. Oleh karena itu pada saat kemudian kedatangan saudara-saudara kita dari Wuhan yang kemudian kita karantina di Natuna, itu sudah dalam frame penanganan BNPB. Meskipun kemudian menggunakan banyak kapasitas yang dioperasionalkan. Demikian juga begitu APK kita yang baik dari Diamond Brains maupun dari World Dream masuk, itu semuanya sudah dalam frame itu. Oleh karena itu begitu di awal Maret kita menemukan kasus positif di Indonesia, maka sudah masuk dalam tahapan tanggap darurat di dalam manajemen bencana. Nah, tentunya di luar itu semua, begitu WHO mengatakan berpotensi untuk menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, maka pemerintah setelah kemudian melihat adanya kasus menyatakan bahwa ini adalah COVID-19 adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya, artinya semua atau gambar yang paling mudah, artinya semua sekarang melihat bahwa COVID-19 musuh bersama kita. Nah, sekarang bagaimana melawan musuh bersama ini? Kita perlu mengorganize. Nggak mungkin ini tawuran itu nggak mungkin, harus diorganize. Nah, kemudian karena ini masuk di dalam bencana, maka BNPB selaku penerima mandat harus memimpin seluruh kapasitas tentunya. Nah, ini yang kemudian kita state sebagai tanggap darurat. Tanggap darurat ini masih berlaku. Nah, karena ini sifatnya nasional pun juga ada kepres yang memayunginya. Oleh karena itu sepanjang ini masih tanggap darurat, dan nanti kalau seandainya pun sudah masuk kondisi yang bagus dan masuk pemulihan darurat,
ini masih bagian dari manajemennya BNPB sesuai mandat undang-undang. Kemarin Artinya kalau kemudian ada new normal, bukan berarti kemudian sudah nggak ada bencana. Oke, Pak Yuri, kemarin kan waktu saya sempat bertemu dengan Kepala BNPB, beliau mengatakan untuk Jakarta sebenarnya apa istilahnya sudah wilayah hijau, asal tidak ada imported case ya yang membawa kasus ini ke dalam. Itu sejauh mana sebenarnya data yang sudah terkumpul untuk membuat penduduk Jakarta jauh lebih optimis, Pak Yuri? Saya selalu merilis data dalam skala nasional. Apa yang saya ucapkan di televisi adalah nasional. Tetapi lampiran yang saya presentasikan di dalam kegiatan itu dan kemudian juga kita masukkan di dalam portalnya COVID-19, data per provinsi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau ada penambahan kasus, maka itu adalah total Indonesia. Nah, begitu kita breakdown, maka di 34 provinsi ini penambahannya nggak sama. Ada provinsi-provinsi yang dari hari ke hari masih naik. Kalaupun turun, naik pada bilangan yang atas, menuju ke puncak. Jawa Timur itu ya? Misalnya Jawa Timur, misalnya Kalimantan Selatan, misalnya Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir. Tapi ada provinsi yang kemudian sudah mulai penambahannya sudah menjadi melambat. Sehingga kalau kemudian kita gambarkan kelihatannya mulai mendatar gitu ya penambahannya. Tapi ada juga provinsi yang sudah penambahannya turun lebih dari 50% dibanding angka tertinggi yang pernah dicapai. Misalnya di dalam periode dia pernah mencapai kenaikan sampai 100, kemudian dalam beberapa hari ini sudah di bawah 50. Nah, inilah yang kita kaji. Kita ada kriteria yang kita sepakati bersama, tentunya berdasarkan juga bagaimana kita mengadop kriteria internasional dari WHO, kita diskusikan dengan keindonesiaannya, dengan fasilitas sarana yang di Indonesia. Kita mendapatkan beberapa provinsi sudah lebih dari 3 minggu penurunan kasusnya sudah di bawah 50%. Apa saja? Angka kematiannya juga sudah nggak ada. Misalnya kita lihat Aceh, kita lihat Bengkulu, kita lihat Sumatera, Sulawesi Barat dan sebagainya. Di Kalimantan Utara juga demikian, Kalimantan Timur juga demikian. Ada beberapa provinsi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita melihat bahwa secara lokal ini sudah terkendali. Tetapi ingat, tidak ada satupun daerah yang kemudian bisa mengisolir diri, yang tidak memungkinkan untuk dimasukin orang. Jakarta adalah salah satu provinsi yang relatif dalam 3 minggu terakhir ini datanya mulai tenang. Berapa persen, Pak? Normal. Kenapa? Berapa persen penurunannya sampai dari puncak tertinggi? DKI masih belum 50% dari puncak tertinggi, tetapi trennya sudah menuju ke arah itu. Dalam 3 minggu terus-menerus. Angka kematian juga menunjukkan semakin berkurang. Bahkan pada beberapa hari nggak ada. Ini tren pertumbuhan, Pak ya, pertumbuhan kasus ya? Iya, karena kan kajian epidemiologi kita basisnya itu. Oke. Pertambahan kasus, perluasan kasus, penularan lokal, termasuk kematian tentunya. Itu basis kita. Nah, artinya sekarang ini kalau kita lihat DKI memang relatif angkanya sudah stabil. DKI jangan dilihat angka yang saya rilis, karena sebagian dari angka yang saya rilis itu adalah angka dari hasil screening pekerja migran Indonesia yang baru masuk. Yang turun di SUTA, kita screening, yang positif langsung kita masukkan Wisma Atlet. Ini kan tidak bisa kita anggap bahwa proses penularan atau terjadinya penyakit di Indonesia, kan ini betul-betul imported. Itu berapa ribu itu, Pak? Kalau sekarang sih yang masuk sudah 10.000 lebih ya, tetapi yang positif kan nggak sebanyak itu, sekitar 400-an lah. Tetapi sebagian juga sudah sembuh kan. Oke, 10.000 kan yang di Wisma Atlet itu berapa orang masih sekarang? 10.000 itu? Di Wisma Atlet itu kan bukan hanya PMI saja yang kita rawat, termasuk warga DKI pun juga ada yang kita rawat di sana. Karena ada konsep yang nanti juga akan saya sampaikan tentang bagaimana perawatannya itu ya. Kita ngomong tentang rumah sakitnya. Nah, DKI ini angka yang saya sampaikan bukan murni DKI, masih ada angka imported case dari PMI yang kita masukkan karena masuk wilayah DKI, tetapi bukan gambaran dari wilayah
administratif DKI, hanya tempatnya saja dia numpang di situ. Kita punya datanya yang sudah bisa kita pisahkan. Nah, artinya DKI ini harus kita jaga. Kita jaga terus, masyarakatnya terutama harus menjaga terus. Tapi ada satu potensi ancaman, bukan dari PMI. Kalau PMI jelas turun di Suta kita masukkan. Tapi dari saudara-saudara kita yang pulang kampung. Tadi PMI? Pekerja Migran Indonesia. Oh, sorry. Pekerja Indonesia ya. Iya. Pekerja Migran Indonesia. Atau TKI lah gitu ya. TKI ya. Pekerja Migran Indonesia. Tapi sekarang istilahnya kan PMI. Oke. Nah, kalau kemudian kita perhatikan potensi ancaman DKI sekarang adalah dari saudara-saudara kita yang tinggal di DKI dan pada saat sebelum Lebaran kemarin sempat pulang. Nah, tentunya atau orang-orang yang bekerja di DKI kemudian karena yang kita lihat kasus saja ada ojek online yang kemudian sudah tidak operasional dan dia tidak mungkin tinggal di Jakarta karena nggak ada penghasilan, nggak bisa kontrak, lebih baik pulang. Nah, sekarang dengan DKI mulai kembali akan melakukan aktivitas kan berarti dia melihat ruang kerja dia ada lagi, berarti dia kan mau balik lagi. Nah, artinya orang-orang yang kemudian kembali ke Jakarta ini juga harus menjadi satu pengawasan khusus. Karena kalau tidak, bisa saja mereka membawa penyakit dari luar DKI masuk ke DKI. Sehingga akhirnya muncul lagi kasus baru di DKI. Inilah yang harus kita awasi. Tapi pengawasannya bagaimana, Pak? Pintu masuk DKI banyak sekali. Iya, satu tentu ada regulasi. Ada peraturan gubernur yang beberapa saat yang lalu sudah kita sosialisasikan. Bahkan gubernur sendiri menyampaikan tentang surat izin keluar masuk DKI. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di beberapa tempat dalam skup yang lebih kecil, misalnya di Jakarta Barat sudah menyiapkan tempat untuk karantina bagi warga DKI yang pulang mudik. Kalau kemudian kembali ke Jakarta, dia harus dikarantina dulu untuk diyakinkan dia sehat, baru boleh kembali ke rumahnya. Ini kan upaya-upaya yang banyak dilakukan oleh pemerintah DKI. Nah, tentunya dalam teknis pelaksanaan di lapangan ya ada checkpoint-checkpointnya. Saya pikir pemerintah DKI pasti akan menyiapkan itu dan ini sepenuhnya kewenangan DKI, bukan pusat lagi yang mengatur. Karena ini adalah otoritasnya pemerintah daerah. Pak Yuri, soal penularan itu ya, kan ada kecenderungan masyarakat sekarang ini nggak mau ke rumah sakit, Pak. Karena takut justru akan ditulari kalau ke rumah sakit. Jadi kalau mereka sakit, mereka nggak mau kemana-mana, mereka istirahat di rumah saja begitu. Ada norma new normal ya, atau ke masyarakat dan masyarakat diharapkan bisa menjalankan ini. Yang pertama diantaranya adalah menggunakan sarana teknologi untuk konsultasi kesehatan. Ini yang kita sebut telemedicine. Dari cara yang sederhana dengan menelpon, kita siapkan call center-nya, ada di Halo Kemkes, ada di 119 dan sebagainya. Atau kemudian kita akan memberikan ruang dengan melalui portal. Sekarang portal tentang telemedicine banyak banget. Bisa diakses, bisa didiskusikan di situ. Sehingga ini mengurangi kunjungan orang sakit untuk kepentingan konsultasi ke rumah sakit. Ini cara baru. Seperti perubahan yang sebenarnya kita lakukan tetapi kita nggak memberi nama apapun, dari sekarang uang fisik menjadi uang non-fisik. Dari dulu membayar tol pakai duit, sekarang tempel kartu. Itu kan perubahan-perubahan. Kemudian banyak sekali, dari dulu pingin beli barang elektronik harus ke toko gitu, sekarang bisa online. Ini yang disebut perubahan. Nah, inilah yang kemudian kita inginkan lakukan, agar kemudian kita juga bisa mengurangi semaksimal mungkin potensi-potensi penularan akibat kontak dekat, akibat kerumunan dan sebagainya. Pak Yuri, kalau Bapak melihat DKI lagi ya, karena kita tinggal di DKI dan pusat pemerintahan, penanganan COVID kan dikomandoi oleh gubernur ya. Sejauh ini yang Bapak lihat, langkah-langkah yang dilakukan oleh gubernur DKI itu sudah inline dengan langkah-langkah pemerintah pusat, Pak? Ya pasti keberhasilan yang dilakukan DKI karena langkah yang benar kan. Nah kalau tambah nggak benar ya berarti langkahnya nggak tepat. Tapi kalau kita lihat kan kinerja DKI
sudah bagus karena kita punya data objektif yang memperlihatkan bahwa kasus terkendali, sebaran berkurang, angka kematian turun. Itu adalah indikator-indikator bahwa itu sudah sesuai, sudah inline. Tentang style ya tentunya kan disesuaikan dengan kondisi DKI, karena cara yang dibuat oleh DKI tidak mungkin sama bisa diterapkan di provinsi lain karena kendalanya kan beda. Artinya bahwa keputusan yang dilakukan oleh pemerintah DKI sudah benar ya, buktinya sekarang datanya terkendali. Karena kesannya kok ribut antara pemerintah pusat dan DKI, itu kesannya aja ya. Ya, karena kan memang ada orang yang ingin melihat keributan atau membuat keributan. Nyatanya nggak ribut kan. Kalau ribut itu kan hanya mengatur-ngatur huruf A sampai Z aja, kata-katanya dibolak-balik gitu. Pak, saya mendengar dari Pak Doni juga, dan ini dari WHO juga katanya, COVID ini nggak mungkin hilang. Mungkin artinya secara medis tidak akan hilang. Karena itu kita harus berkompromi dengan COVID, harus apa istilahnya ya, berdamai. Walaupun Pak JK bilang kalau nggak bisa diajak damai gimana? Ini kan bahasa kita dengan pemahaman yang kita buat ya. Tapi kita lihat aja deh, kita tidak usah berbicara tentang apapun, kita berbicara tentang keluarga virus. Corona itu jumlahnya, virus corona itu di dunia jumlahnya puluhan ribu, strainnya puluhan ribu. Secara ilmu yang sudah kita pahami baru sekitar 7 ya. Ini sebenarnya host normalnya di binatang ini, virus ini. Tetapi kita lihat ada 7 corona yang kemudian bermutasi sehingga bisa nyerang manusia. Tapi 4 sudah diyakini hanya menimbulkan common cold saja, influenza-like illness. Artinya ya cuman bikin flu-flu biasa. Tapi ada 3 saudaranya yang agak ekstrim ini. Yang pertama adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ini adalah coronavirus tipe 1. Di tahun 2002, angka kematiannya lumayan tinggi, ada catatan sekitar 13 sampai ya sekitar segitulah 15%-an angka kematian. Seluruh dunia atau Indonesia? Ya, ini dunia nih global, angka dunia ya. Kita ngomong pandemi gitu ya. Kemudian kira-kira di tahun 2012 kalau nggak salah muncul lagi. Kalau SARS dulu inangnya adalah sejenis musang ya. Itu dari Cina juga dulu. Kemudian ada lagi saudaranya yang kita sebut sebagai MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Itu coronavirus juga. Ini inangnya onta. Kita sebut sebagai flu onta ini. Nah, ini kematiannya tinggi. Nah, sekarang 2 penyakit ini sudah jarang kita temukan. Menimbulkan kesakitan yang seperti dulu. Tapi virusnya masih ada. Nah, sekarang ini saudaranya yang terakhir ini adalah COVID. Coronavirus disease 19. Ini saudaranya juga, ini corona juga. Tapi kalau kita lihat varian lain, misalnya H1N1, itu swine flu. Kita pernah mendengar di beberapa saat yang lalu angka kematiannya tinggi banget itu. Tapi setelah itu hilang. Hilang dalam artian kasusnya, hilang dalam artian kematiannya. Tapi virusnya masih ada, mengalami proses mutasi. Bahkan sekarang kalau influenza di Indonesia kita cari virusnya dan dilakukan genome sequencing, kebanyakan H1N1. Artinya dia masih ada tapi berubah perilakunya menjadi common cold H1N1. Nah sekarang ini kan coronavirus tipe 2 ini. Artinya tipe yang baru. Jadi kita yakini memang nggak mungkin kita melenyapkan virus dari muka bumi, nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa virus ini seperti sangat menakutkan dibandingkan dulu kita juga mendengar MERS, SARS itu. Tapi masyarakat tidak sepanik sekarang ini. Ya dulu nggak banyak HP, nggak banyak WA, nggak banyak Twitter. Jadi problemnya problem komunikasi ya, pengetahuan. Iyalah. Kan sekarang berita kecil jadi gede itu kan karena berita. Sesuatu kecil menjadi gede itu kan karena berita. Tapi bukan karena yang lain-lain. Tapi sikap atau tanggapan pemerintah agak berbeda menurut saya dibandingkan SARS atau MERS. Artinya ya, karena respon masyarakatnya juga beda.
Jadi komunikasi kadang-kadang terlalu banyak tahu tidak menguntungkan. Iya, artinya komunikasi itu sekarang bisa menjadi suatu agen yang luar biasa pengaruhnya, baik yang mengarah ke positif maupun negatif. Mungkin di zaman dulu, kalau kita lihat 100 tahun yang lalu, ada yang namanya Spanish flu. Yang nggak Ya, epong, 100 tahun yang lalu juga belum ada WhatsApp, belum ada Twitter, belum ada YouTube kok. Ya masyarakat banyak yang nggak tahu juga gitu. tiba-tiba mati aja orangnya. Iya, kalau sekarang ini banyak masyarakat yang tahu, sok tahu, pingin tahu kan gitu. Tadi Pak Yuri mau bicara soal rumah sakit. Kenapa Pak rumah sakit itu Pak? Iya, sekarang kita berbicara tentang bagaimana mengatasi dalam sisi melayani pasiennya. Kita tahu bahwa ini harus dirawat, prinsipnya mengisolasi penderita. Kita dari awal sudah punya rumah sakit yang kita siapkan dengan fasilitas isolasi, karena dulu pada waktu kita menghadapi flu burung sudah kita siapkan. Tetapi dengan kasus yang demikian masif, demikian banyak, kita nggak mungkin lagi bisa mengandalkan fasilitas yang ada. Sehingga yang terjadi, kemudian terjadi penumpukan pasien luar biasa di awal-awal, di akhir Maret lah kita mungkin ya, pertengahan Maret menuju ke akhir Maret, RSPI penuh, Persahabatan penuh, semua penuh. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka kita akan berisiko tinggi di mana pasien menular kita rawat di rumah sakit yang tidak disiapkan untuk rumah sakit menular. Akibatnya akan banyak orang yang tertular. Nah, inilah yang kemudian kita munculkan konsep, kita bangun rumah sakit karantina. Sebenarnya bukan konsep baru. Karena di zaman dahulu kala, kasus TBC kita kumpulkan jadi satu, jadilah rumah sakit TBC, sanatorium kan istilahnya dulu. Sanatorium lah, atau balai paru lah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bikin seperti itu. Tujuannya adalah untuk melakukan isolasi, melakukan karantina kasus positif. Di Jakarta kita putuskan untuk menggunakan Wisma Atlet Kemayoran. Nah, yang sekarang kita pakai itu, nah kita masukkan di sana. Itu adalah rumah sakit karantina. Jadi yang dikarantina, yang diisolasi bukan pasien, tapi komplek rumah sakit itu. Sehingga tidak semua orang boleh masuk ke sana. Nah, itu lockdown rumah sakit namanya kalau dalam undang-undang. Bukan lockdown, kita tidak mengenal terminologi. Memang rumah sakit karantina. I see. Okay. Rumah sakit karantina memang rumah sakit yang dibatasi untuk siapapun yang masuk ke sana. Kecuali passwordnya satu untuk pasien ya, harus COVID. Kalau nggak COVID nggak boleh masuk situ. Untuk menentukan Nah, dia COVID ada rujukan. Kalau tidak COVID dari rumah sakit yang lain Nah, gitu. untuk menentukan bahwa dia COVID itu Ya kan pemeriksaan laboratorium kan. Oke. Nah, Jadi maksudnya sama dengan sanatorium, kalau nggak TBC ya nggak boleh masuk situ. nggak, maksudnya ketika pertama kali dia datang dia sudah membawa hasil laboratorium begitu. Iya, kan kita melakukan seperti sekarang pekerja migran, begitu turun dari Bandara Suta, langsung kita ambil swabnya, kita periksa, yang negatif silakan Anda boleh melanjutkan perjalanan ke kampung, yang positif silakan Anda masuk ke sana. Yang positif itu belum tentu kena ya, Pak Yuri ya. Yang positif ya jelas sakit toh ya. Nah, enggak, maksudnya kan ada orang mengatakan dia baru positif apa gitu, tetapi belum tentu dia terkena COVID-19. Ada dua pemeriksaan yang kita lakukan. Satu, pemeriksaan antibodi yang kita kenal rapid test. Ya, rapid test. Rapid test itu mengukur bagaimana respon tubuh terhadap keberadaan virus. Bisa saja negatif, padahal sebenarnya positif. Ini yang disebut sebagai negatif palsu. Kenapa? Di virus itu sudah ada di tubuhnya, tapi respon antibodi tubuh belum terbentuk. Kalau diperiksa ya negatif. Nah, ada lagi pemeriksaan antigen, artinya memeriksa virusnya. Lah kalau ditemukan positif ya pasti sudah ada virusnya loh. I see. Tinggal permasalahannya seberapa berat gejalanya. Kalau tanpa gejala sama sekali, ini yang kemudian kita sebut sebagai orang tanpa gejala kan, OTG. Tapi kalau kemudian muncul gejala, kalau kira-kira ringan saja dan well educated memungkinkan untuk isolasi di rumah, ya kita suruh isolasi di rumah. Tapi kalau harus melakukan intervensi medis dalam derajat yang ringan sedang, ya taruh di Wisma Atlet. Tapi kalau yang berat ya langsung rumah sakit rujukan, Sulianti Saroso, secara teoritis, Persahabatan. Pak Yuri, bisa nggak orang itu sebenarnya terkena COVID, tapi dia nggak sadar, dan dia tidak melakukan isolasi di rumah, berinteraksi dengan orang-orang rumah, tapi mereka nggak apa-apa. Bisa Ini yang paling banyak. Oke.
Ini yang paling banyak dan inilah sumber penular. Inilah yang disebut dengan orang tanpa gangguan. Dia tidak merasa sakit, padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus. Ini sering terjadi pada kelompok-kelompok dengan status imunitas baik ya. Dewasa, muda, sehat, dan sebagainya. Di dalam tubuhnya ada virus, tetapi tidak menimbulkan keluhan untuk dia. Hanya dia menjadi berbahaya untuk orang lain. Karena jadi karier virusnya dia. Inilah yang kemudian menyebar ke sana kemari. Dan kalau orang lain yang itu yang tidak kuat, itu yang bisa sakit ya. Itu yang nanti menimbulkan gejala yang berat. Nah ini yang sering kali terjadi, seorang dewasa muda, mungkin dia bekerja, oke, fine, nggak sakit apa-apa, nggak ada keluhan, pulang ketemu anaknya, di rumah ada anak yang rentan, ada orang tua yang sakit, yang membawa penyakit kronis, misalnya orang tua dengan hipertensi. Anak dan orang tuanya sih nggak kemana-mana, tapi orang muda yang keluar masuk rumah inilah yang kemudian membawa penyakit dalam rumahnya. Menularkan ke orang tua, ke anak. Pak Yuri, mungkin ini terakhir ya. Kira-kira dua terakhir. Sebenarnya skenario yang disiapkan oleh pemerintah pusat dalam menangani COVID ini untuk termin yang berapa lama, itu satu. Yang kedua, apa saran dari pemerintah pusat ya, dari gugus tugas atau dari Pak Yuri sendiri dalam menghadapi hari-hari sekarang ini hingga hari-hari ke depan yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus hadapi ini gitu. Kembali bahwa faktor pembawa penyakitnya adalah manusia. Kemudian prinsip penyakit menular harus menempatkan semua manusia sebagai subjek dan objek dari penanggulangan. Pertanyaannya akan saya balik, mau sampai berapa lama masyarakat kita mematuhi norma kesehatan? Karena itulah jawabannya, sampai kapan selesainya. Kalau kemudian masih mengabaikan norma kesehatannya, masih tidak menyadari dia rentan, dia masih sering keluar yang tanpa tujuan, kontak dekat, tidak menggunakan masker dan sebagainya, ya maka peluang dia untuk tertular masih akan ada. Angka positif masih akan ada terus. Bahkan mungkin kalau dia positif tanpa keluhan, tanpa gejala, bisa menjadi sumber penularan. Oleh karena itu ini harus dilakukan bersama-sama masyarakat. Tidak ada satupun pemerintah yang bisa mengendalikan penyakit ini menurut maunya pemerintah. Kita ambil contoh Korea yang sudah tenang, begitu kemudian dia mulai kembali mengaktifkan sekolah, dalam waktu sekian banyak kasus baru, akhirnya di PSBB lagi. Kita tahu di Amerika ada satu daerah yang sudah dinyatakan boleh normal lagi, kemudian ada satu tukang potong rambut, barbershop itu yang positif menulari 19 pelanggannya. Ya akhirnya ditutup lagi. Ini loh yang menjadi problem kalau kemudian kita menempatkan masyarakat hanya sebagai objek saja. Dia harus jadi subjek untuk pencegahan ini. Masyarakat menyadari sepenuhnya dia tidak ingin sakit karena kemauan dia. Dia menggunakan masker sepenuhnya sadar karena memang kebutuhan dia tidak keluar. Bukan karena takut disuruh pemerintah, takut diawasi. Ya kalau seperti itu nanti kucing-kucingan, begitu nggak ada yang ngawasi dilepas maskernya. Tapi begini, orang kelas menengah saja kadang-kadang juga bingung mau misalnya rapid test, mau mengakses kesehatan ini harus kemana begitu. Apalagi masyarakat yang menengah ke bawah yang tinggal di ya mungkin tempat-tempat slum area dan lain sebagainya. Itu penyelesaiannya bagaimana, Pak? Bukan tes yang penting, mencegah jangan sakit yang penting. Apakah dengan tes meyakini bahwa saya sudah tes kok berarti saya sudah nggak akan sakit? Nggak bisa. Karena itu tidak pernah ada surat yang mengatakan bebas COVID. Surat saya tanda tangan hari ini, kalau besok ketularan apa ya masih bebas COVID. Ini penyakit menular. Oleh karena itu nggak ada yang seperti itu. Justru yang paling penting adalah bagaimana merubah perilaku kita. Ingat, perubahan kebiasaan ini pasti butuh waktu. Kita punya pengalaman kok. Zaman dahulu beberapa tahun yang lalu, kalau saya harus antri, teman saya akan ngatakan ke saya, ngapain kamu antri, nggak kebagian nanti. Tapi coba sekarang ada orang nyerobot antrian, semua akan meneriakin dia, hei ngantri. Ini ada switching budaya. Butuh waktu. Kita harus menyadari itu, tidak mungkin masyarakat secara keseluruhan berubah seperti membalik tangan. Kecuali kalau kita mengharapkan perubahan itu karena mandatori, ya sudah diawasi aja sebanyak-banyaknya pasti tertib.
Tapi bukan itu yang kita lakukan. Seberapa banyak kapasitas untuk ngawasi? Kecuali kalau kemudian masing-masing anggota masyarakat mampu memerankan diri sebagai pengawas. Saya sudah mulai melihat sekarang itu. Pada waktu menjelang Lebaran banyak yang berdesak-desakan di toko, di pasar. Banyak saudara-saudara kita yang protes, gimana sih itu nggak mau tertib, nggak mau. Artinya dia sudah tahu bahwa seharusnya tertib. Nah, ini yang harus kita pahami betul, bahwa merubah ini tidak mudah. Oleh karena itu, mari kembali lagi, kita tidak boleh nyerah sama virus, tidak boleh. Mau damai, ini bukan masalah kemudian dengan orang lain salaman selesai, tidak. Hidup berdampingan, inilah mekanisme adaptasi. Kalau kita berhasil beradaptasi dengan situasi sulit seperti ini, kita akan jadi pemenang. Tapi kalau kita tidak berhasil beradaptasi, saya pikir sejarah sudah mengatakan bahwa dinosaurus punah karena tidak mampu beradaptasi. Ini loh yang harus kita lakukan, dan ini loh yang harus kita edukasikan. Tapi Jangan pernah putus asa. Pak Yuri, kalau kita misalnya terus-menerus, ini katakanlah ini pertanyaan seorang awam, terus-menerus harus menjaga jarak, lalu kemudian tentu kan tidak bisa kegiatan-kegiatan yang berdekatan seperti olahraga, lalu kemudian selalu harus memakai masker. Wah, hidup jadi tambah ribet rasanya. Ya, untuk kita yang sekarang masih belum dalam dunia itu sama dengan yang saya katakan tadi, ngapain ngantri, nggak kebagian nanti, udah copotan aja, seperti itu awalnya. Atau sama dengan waktu pakai helm, kayak pembalap aja pakai helm, sekarang nggak pakai helm nggak nyaman kita. Ada perubahan yang akan terjadi. Sama dengan awalnya kita selalu teriak-teriak pada waktu gerbang tol dirubah menjadi kartu. Wah, ini malah bikin macet aja. Itu kan yang terjadi. Kita cari deh yang bayar uang aja. Tapi ada beberapa olahraga misalnya nggak bisa dilakukan begitu, Pak. Sepak bola misalnya. Kan nggak mungkin sepak bola pakai masker. Gimana? Yang jadi masalah kita lihat kemarin, di Eropa sepak bola sudah jalan meskipun tanpa penonton. Dia mempersyaratkan bahwa pemainnya harus sehat. Artinya kalaupun mereka bersentuhan kena air liur dan lain sebagainya nggak ada masalah. Lah kalau sama-sama sehatnya kan nggak ada masalah, nggak ada sumber penularan kok. Waduh, industri. Kalau orang yang tidak membawa penyakit, kumpul orang nggak bawa penyakit ya nggak ada masalah. Berarti harus adjustment itu, industrinya nggak jalan. Industri yang jalannya itu yang jelas tiketnya nggak ada gue dijual lagi. Ya, saya pikir kan ini kita masa transisi lah ya. Artinya kita pasti masih menggunakan dua paradigma kan. Atau dalam situasi sulit ya kita kadang-kadang lihat di truk kadang enak zamanku toh gitu. Cocok. Artinya ini masih masa transisi. Pak Yuri ngomong begitu cocok tuh, pronunciation-nya tepat. Pronunciation-nya tepat. Soalnya dari tadi serius terus soalnya. Dia baru ketawa. Enggak. Jadi kalau menurut saya kita tidak boleh melihat ini sebagai sebuah hambatan. Ini tantangan. Karena banyak dampaknya nanti. Kalau kita terbiasa mencuci tangan, bukan hanya COVID yang bebas, angka diare pasti akan turun. Karena rajin cuci tangan. Tapi jangan dipersulit. Wong cuci tangan pakai hand sanitizer kan sulit dicari. Yang nyuruh pakai hand sanitizer siapa? Saya selalu mengatakan pakai sabun. Yang benar pakai sabun sebenarnya kan? Yang benar pakai sabun. Karena kita tahu kalau berbicara COVID ya, kita tahu bahwa COVID ini struktur luar kulitnya itu terdiri dari jaringan molekul yang bersenyawa lemak gitu ya. Lemak ini kena deterjen langsung hancur, langsung rusak. Kalau hand sanitizer malah enggak ya? Hand sanitizer itu ya menurut saya ngapain cari yang sulit, dong gampang ada kok gitu loh. Akhirnya alasannya nggak ada hand sanitizer, jadi saya nggak usah cuci tangan. Ya, soalnya kan saya pikir jadi nggak lucu. Kadang-kadang kan industrialis, kadang-kadang nggak ada cheating-cheatingnya juga, bohong-bohongnya juga dia. Nggak apa-apa, silahkan, itu kan namanya usaha. Tapi kan kita harus jadi orang pinter kan. Tetapi kan ada tanggung ya kalau orang pinter ya harus pinter. Tapi ada tanggung jawab juga dong Pak industri, biar mereka yang mereka. Iya kan tidak mungkin mati, biarlah segmentasi yang bisa beli gitu loh.
Lah kalau semua pakai hand sanitizer, pertanyaan akan kebalik lah, yang jualan sabun nggak laku dong. Pak Yuri, last word Pak kepada pemirsa RH Channel Pak, agar hidup ke depan itu jangan takut tapi tetap optimis gitu. Satu hal, hidup itu indah. Kenapa harus kita takuti? Kenapa harus kita khawatir? Hidup itu indah, mari kita hadapi. Apa yang terjadi itu sebuah tantangan, dan itu yang membuat kita menjadi semakin dewasa, makin pinter, dan lain. Yakinlah bahwa banyak orang pinter yang bisa membimbing kita kok. Jangan khawatir. Dan yang paling penting lagi, virus itu takut sama orang yang seneng hatinya loh. Nggak mau dekat dia ya? Nggak mau. Karena kalau stres itu daya tahan tubuhnya pasti akan turun. Happy aja lah, hati-hati, produktif tapi hati-hati, waspada. Oke, Pak Yuri, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini nanti menjawab banyak hal ya buat pemirsa sekalian, dan tetap semangat Pak dalam tugasnya memberikan penerangan kepada masyarakat Pak. Iya, masyarakat yang membuat saya semangat. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini juga bisa berpartisipasi Pak untuk memberikan informasi yang edukatif. Makasih Pak Yuri. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Sobat RH sekalian, bincang kita dicecar dengan Ahmad Yuryanto, orang yang paling dikenal dan terkenal selama 3 bulan terakhir ini, karena memang selalu berada di garda terdepan untuk memberikan penerangan tentang COVID-19, musuh kita bersama. Tapi yang paling penting juga tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.